Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru TU beserta jajarannya yang saya hormati, izinkan saya untuk mendiseminasikan pendidikan guru penggerak, yang mana saya sudah melaksanakan kegiatan guru penggerak ini selama 2 bulan ke belakang. Dan hari ini harus mendiseminasikan kepada Bapak Ibu. Artinya harus men-share, harus membagikan apa yang sudah saya dapatkan. Intinya Bapak Ibu, di sini ada budaya positif. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kira-kira budaya positif itu apa sih? Budaya positif itu apa? Oh, budaya bagus, betul ya. Intinya budaya bagus, artinya positif. Budayanya kira-kira apa? Kira-kira apa? Ya, kebiasaan. Intinya budaya itu berarti yang dilakukan secara terus-menerus. Budaya yang menjadi positif nantinya, gitu ya. Coba, ketika kita berbicara masalah saya mengikuti guru penggerak, Ibu Bapak, mohon maaf, saya banyak tertampar. Tertampar dengan apa yang saya dapatkan waktu dulu dan apa yang saya lakukan ketika saya mengajar. Sangat sungguh melelahkan, capek, ini terpakai akhirnya. Apa yang saya dapatkan di guru penggerak ini, saya banyak tertampar, terlempar dengan apa pemahaman yang sudah saya lakukan. Contoh, Bapak Ibu, intinya tadi ini budaya positif. Intinya ingin membiasakan anak menjadi memiliki budaya atau karakter yang positif. Tapi sadar nggak Bapak Ibu, ketika kita memaksakan segala sesuatu kepada anak, pernah nggak Ibu Bapak? Kalau udah kudu disiplin, lama kedisiplin ibu dihukum. Pernah ya Bu? Contoh gini Bu, izinkan Bapak dan Ibu berandai-andai. Ketika Bapak Ibu menggenggam sesuatu kepalan tangan, ini di tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang berharga buat Bapak Ibu. Ada yang berharga di kepalan tangan itu. Ketika saya meminta, Bu, buka dong kepalan tangannya, mau nggak dengan secara sendirinya membuka? Mau nggak kira-kira? Misalkan ya ayat surat cinta Pak Asep kapal majikan kan ya, waktu kapal majikan coba tinggal eta kawan kira-kira dibuka mau kepala tangan Pak Asep. Nah, nek tuh kita pae dibuka sebagai bahasa kan gitu ya. Karena apa? Sama halnya anak siswa didik kita, ketika kita mengajarkan apapun, ketika kita memberikan apapun, hanya sebatas rasa takut yang mereka alami, tapi tidak dengan kesadaran. Benar kan? Nah di sini ya. Nah, konsep utama budaya positif. Nah di sini ada budaya positif. Ini ada 6 konsep. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dengan kelas. Dan yang keenam, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Artinya nanti di sini kita baru mempelajari 1.4. 1.1 itu melakukan pemahaman paradigma diajar Dewantara, yang mana kita sebagai guru itu hanya sebatas tukang kebun, menyirami tanaman tersebut, dan anak itu diibaratkan tanaman yang harus kita sirami, yang harus kita siangi, kita pupuk sehingga mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam. Dan kodrat zamannya tidak boleh dipaksa. Jadi yang dibuka seperti kumaha, seperti tadi kepala tangan mual bisa, mual manehna itu sadar. Saya yakin kalau tidak sadar tidak akan menjadi ini. Nah, menurut Dr. William Glasser dalam miskonsepsi makna kontrol, di sini ada beberapa hal. Guru mengontrol murid. Dalam hal miskonsepsi, di sini banyak berparadigma atau berpola pikir guru itu mengontrol murid. Padahal pada kenyataannya kita tidak bisa mengontrol kalau anaknya tidak mau dikontrol. Yang
kedua, semua penguatan positif efektif. Ketika kita mengatakan datang tepat waktu, itu bagus, efektif. Tapi pernahkah ibu bapak melakukan secara serempak? Pernah? Enggak kan, tentunya pasti hanya 1-2 orang yang melakukan itu. Artinya semua tidak semuanya, hanya beberapa persen dari apa yang kita lakukan. Terus yang ketiganya, kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi kita mengkritik anak-anak, Ananda, kamu bajunya dikeluarin, silahkan masukkan. Ketika kita berpikir seperti itu dan memberikan contoh yang baik pun, mereka belum tentu mereka bisa merubah karakter mereka yang sedemikian yang kita inginkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena dari konsepnya, anak punya kesepakatan dan punya sesuatu keyakinan bahwa sana ini diri saya. Oke. Yang selanjutnya, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, pada intinya ini miskonsepsi ya. Miskonsepsi itu adalah pernyataan yang menurut kita betul, tapi pada dasarnya tidak betul. Ini miskonsepsi. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak kepala sekolah harus memaksa guru-gurunya untuk bersekolah penggerak pembangunan, tapi tidak seperti itu. Kita kadang-kadang lalai, kita kadang-kadang kalau kita ngelawan gitunya dan sebagainya. Nah, itu salah satunya. Artinya apa? Paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di sini pemahaman yang sebenarnya. Anda tidak dapat mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Jadi Bapak Ibu merubah anak bagaimana caranya anak itu berubah dengan sendirinya, tanpa harus dipaksa, tanpa harus dihukum dan diberi hadiah. Ternyata setelah itu saya sering ngobrol sama Pak Ade, sama Pak Arifin. Bapak, ternyata menghukum anak itu tidak boleh. Memberikan hadiah pun tidak boleh. Misalkan ini kita memberikan hadiah juara kelas, juara pertama, tidak boleh. Dalam pandangan paradigma keajaiban itu tidak boleh. Gitu. Nah, yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ya tentu saja perilaku baik itu positif ataupun negatif ada tujuannya. Anak datang ke sekolah dengan perilaku yang tidak baik itu punya tujuan. Tujuannya apa? Saya ingin memperlihatkan gigi, ingin memperlihatkan jati dirinya seperti apa. Jadi kita tidak bisa memaksakan itu. Yang bisa kita laksanakan, yang kita bisa lakukan hanya mengingatkan, membuat kesepakatan. Nah, itu nanti akan dibahas sama Pak Ade, sama Bu Nurul, bagaimana caranya kita nanti mengatasi anak-anak yang melakukan miskonsepsi tersebut, atau kita melakukan miskonsepsi anggapan tersebut. Yang selanjutnya, semua orang memiliki gambaran berbeda. Tentu saja Bapak dan Ibu memiliki gambaran yang berbeda. Gambaran saya ini ganteng, Pak Ade agak ganteng dan sebagainya, gambarannya beda-beda ya. Sesuai dengan apa yang Ibu lihat dan Ibu bayangkan. Anak pun seperti itu. Ketika anak datang telat, kata anakku, saya pada benar. Nah, Bapak datang-datangnya ya. Kan kita selalu paling buruk kan push up atau kebersihan kan itu ternyata salah, Bu. Saya banyak tertampar di situ. Dulu saya termasuk orang yang setuju dengan hukuman karena anak mendisiplinkan anak itu perlu dihukum. Tapi ternyata tidak, Bapak Ibu. Karena anak itu hanya takut yang bunga seperti ini Pak saya. So daripada kurang terbuka, pikir terkolotnya mana sudah balik. Hasil omong terdipak mas. Nah, banyak asetnya muka dengan sendirinya. Aduh sial. Budaknya sih gitu. Itu beda, Bu. Nah itu ya. Terus kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita membuka cakrawala dunia. Kita membuka sesuatu yang baru kepada anak. Bagaimana caranya anak-anak apa yang akan kamu lakukan 10 tahun ke depan misalkan. Kita berikan gambaran, kamu itu akan begini begitu sehingga anak menjadi sadar dengan sendirinya tanpa paksaan. Disiplin positif. Nah di sini disiplin itu ada tata tertib, ya, ada teratur,
dan kepatuhan pada peraturan hukum. Nah, disiplin. Tapi kan tidak semua orang bisa disiplin dengan sendirinya tanpa harus dibiasakan, gitu ya. Nah, belajar tentang disiplin positif tidak mengacu dengan memberi hukuman, itu adalah alternatif terakhir. Jadi Bapak dan Ibu, untuk mendisiplinkan anak ternyata tidak cukup dengan hukuman, tapi harus dengan cara kita berpihak pada murid. Kita selalu dulu kan ada beberapa konsep peran penggerak. Salah satunya itu adalah pemberi hukuman, pemberi pengawasan, dan manajerial, dan seterusnya. Nanti akan Pak Ade lebih detail jelaskan ya. Saya hanya sebatas begini saja supaya nanti nyambung kepada Pak Ade. Nah, di sini kebajikan universal, nilai kebajikan universal. Nah, salah satunya nilai kebajikan universal, apa yang kita ingin dapatkan. Yang salah satunya itu adalah profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar profil pelajar Pancasila ya Bu ya? Sudah belum? Bisa. Nah, di sini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi intinya tujuan pendidikan. Ya, seperti profil pelajar Pancasila. Yang keduanya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, itu nilai kebijakan universal yang harus kita temukan untuk mencapai budaya positif. Yang keduanya, menurut Ibu Primari program PYP. Nah, Ibu ini adalah seseorang yang ini ya, apa namanya, nama mungkin ya, di sini yang mencetuskan sesuatu misalkan ya. Nah, di sini salah satunya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Artinya apa yang ada di sini semuanya itu adalah nilai kebajikan untuk mencapai sebuah kebudayaan positif dengan sendirinya tanpa harus dipaksa. Nah, yang seterusnya proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, dari ya, peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, tanggung jawab, kesantunan, keadilan, komitmen, dan semangat. Nah, di situ jadi ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita penuhi untuk mencapai budaya yang positif. Nah, ini salah satunya. Jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Semua orang pasti ingin bertahan hidup, termasuk anak-anak didik kita selalu ingin bertahan hidup. Yang kedua, kesenangan. Nah, dia loba jelema kayak senang tapi muribu jika baru kan gitu. Oh, senang Pak, pokoknya datang ke sekolah kayak patepang aja kabogok gitu misalnya. Kan salah satunya itu. Tidak ada tujuan anak datang ke sekolah hayang belajar gaya. Intinya mah pembelajarannya happy di sekolah kan gitu ya. Nah, tugas kita. Jadi tugas kita untuk memberikan budaya positif dengan cara mereka berlaku seperti mereka kodratnya sendiri, tapi membuat mereka sadar dengan seperti mengepalkan tangan dan membukanya secara kontrol emosi sendiri. Nah, Bapak mangga pada ningal mah, nah gitu ya, seperti itu. Nah, selain itu penguasaan. Jadi anak-anak zaman sekarang itu posisinya ingin berkuasa. Kelas 7A, 7B, 7D, 7 kelas 8A, 8B ingin berkuasa. Saya kelas 9 kok, saya harus berkuasa. Nah itu. Ini kebutuhan dasar manusia, terutama untuk anak didik kita pasti seperti ini. Kasih sayang dan rasa diterima, ingin dikasih sayang, ingin diterima. Tidak ada orang yang diperintah tapi tidak diberikan kasih sayang. Tidak ada orang yang diperintah tapi tidak diterima apa yang dia lakukan. Yang akhirnya apa? Bapak wanita baik, tapi salah baik yang dilakukan ke orang. Kalau sampai dekat itu nyebutnya. Nah, di sini budaya positif. Terus yang ketiga, yang keempatnya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelimanya kebebasan. Semua orang pasti ingin bebas, tapi bebas dengan aturan. Bebas harus dengan konsep yang baik dan membukakan cakrawala mereka sehingga memiliki budaya positif, memiliki karakter positif, sehingga kita bisa menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Kita sebagai guru hanya bertugas, tadi kata kepala sekolah, sebagai guru hanya bertugas memberikan
arahan, memberikan dukungan, semangat dan sebagainya. Tugas guru hanya seperti itu. Adapun nanti bagus atau tidak, biarkan mereka yang mengungkapkan dengan senang hati. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena dikejar-kejar waktu 10 menit lebih kayaknya. Jadi mohon maaf. Nanti kita sharing lagi ketika misalnya belum puas ya. Nanti kita sharing lagi Bu bila kesempatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Heri Purnomo, guru di SMP Negeri 2 Sukasari. Saat ini akan mereview tentang pelaksanaan diseminasi program penggerak yang telah dilaksanakan di sekolah kami. Program tersebut dilaksanakan oleh guru yang ada di sekolah kami. Diantaranya adalah Abdul Umar Mustafa, Dani Rahman Saleh, dan Nurul Fauzi Ahadian. Dari diseminasi yang telah dilakukan, diantaranya adalah terkait budaya positif, sangat menarik dan menurut saya pribadi itu menambah wawasan dan pengetahuan karena di dalamnya mencakup beberapa hal-hal yang menurut saya belum pernah kami ketahui sebelumnya, bahwa ternyata banyak sekali budaya positif yang harus berpengaruh terkait pemberian pelaksanaan pembelajaran. Di antaranya adalah ada 7 yang disampaikan, antara lain disiplin positif, 5 kebutuhan dasar, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, 5 posisi kontrol, dan keyakinan kelas. Jadi dari kesemua materi yang disampaikan dari ketiga guru penggerak, menurut saya sangat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kami, sehingga nantinya menurut saya akan sangat menjadi sesuatu hal yang baru dan positif ketika bisa dilaksanakan di sekolah kami. Sekian review yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.